Kisah hidup burung elang yang luar biasa. Dari sejak muda, burung pemangsa ini hidup keras, berkelana sendiri mencari makanan dengan kelebihan membidiknya. Pernahkah Anda melihat elang terbang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang bukanlah tipe unggas yang suka terbang dalam kelompok. Elang cenderung lebih suka terbang sendiri. Hal ini terkait dengan tujuannya dalam berburu. Elang lebih bisa memfokuskan daya penglihatannya jika terbang sendiri dibandingkan dengan terbang secara berkelompok. Kesendirian elang dalam terbang ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri, baik dalam kondisi senang ataupun susah. Bukan dalam artian menjadi pribadi antisosial. Sendiri di sini dalam arti mandiri dan mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri, serta tidak menyusahkan orang lain. Tinggalkan hal-hal yang buruk. Anda tahu bahwa ada hewan-hewan tertentu yang gemar mengonsumsi bangkai, seperti beberapa spesies burung herring, burung gagak, singa, ular, dan komodo. Hewan pemangsa bangkai tidak hanya berburu bangkai, tetapi juga menyimpan hasil buruannya mereka dalam kondisi membusuk untuk kembali dikonsumsi kembali. Kira-kira bagaimana dengan elang? Elang sama sekali tidak pernah mengonsumsi bangkai. Elang selalu berburu hewan-hewan untuk dikonsumsi dalam kondisi segar. Lalu, apa filosofinya? Dalam kehidupan kita seharusnya selalu meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan berpotensi menjadi racun bagi diri kita sendiri. Apabila kita menerapkan kebaikan dalam hidup, yakinlah bahwa hasil yang kita peroleh pun juga sama baiknya. Keluar dari zona nyaman. Elang adalah penerbang yang hebat. Kemampuan itu tidak lahir dengan sendirinya. Induk elang melatih anak-anaknya dengan cara yang cukup ekstrim. Induk elang melatih anak-anaknya untuk terbang bahkan sejak usia 2 atau 3 bulan. Induk elang akan sedikit demi sedikit melepas komponen sarang tempat anak-anaknya berlindung. Tujuannya adalah agar si anak tidak benar-benar merasa nyaman berada dalam sarang dan segera keluar sarang untuk belajar terbang. Tidak berhenti sampai di situ, induk elang juga sengaja memberikan makan kepada anaknya dengan sedikit metode pancingan. Induk elang akan menggigit makanan di paruhnya sembari terbang berkeliling di sekitar sarang. Induk elang mendorong anak-anaknya untuk sedikit bergerak keluar sarang. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk segera membuat anak-anaknya berani keluar dari nyamannya sarang yang mereka tinggali. Dorongan-dorongan untuk keluar dari zona nyaman seperti dalam kehidupan sang elang ini sangat patut untuk kita, demi kebaikan diri kita. Yang berikutnya adalah babak baru. Seekor elang mampu hidup
hingga usia 70 tahun. Tapi usia itu tidak dicapai dengan mudah. Ada cerita unik di balik usia panjang sang elang. Pernahkah Anda mendengar istilah "life begins at 40"? Pepatah itu mengacu pada fase regenerasi elang. Jadi ketika elang mencapai usia 40 tahun, sebenarnya fisik luar elang sudah mulai mengalami penuaan. Paruh elang mulai memanjang dan bengkok hingga mengenai dadanya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya juga tumbuh lebat dan menjadi semakin berat. Kondisi fisik elang ini otomatis membuatnya sulit untuk terbang dan berburu. Ketika elang mengalami kondisi tersebut, elang akan berusaha terbang ke tempat tertinggi yang bisa ia capai. Elang akan berdiam diri di sarangnya selama 150 hari. Bukan sekedar mengasingkan diri, elang harus meregenerasi tubuhnya sendiri. Pilihannya adalah tersiksa atau mati. Elang akan mulai menghantam-hantamkan paruhnya ke bebatuan hingga paruhnya terlepas sepenuhnya. Selanjutnya, elang akan menunggu hingga paruh barunya tumbuh dengan sendirinya. Paruh barunya yang tajam akan ia gunakan untuk mulai mencabut cakar-cakarnya hingga terlepas sepenuhnya. Disusul juga dengan pencabutan seluruh bulu dari tubuhnya. Elang kemudian akan menunggu hingga cakar dan bulunya kembali tumbuh dengan yang baru. Setelah habis masa regenerasi selama 150 hari, elang akan siap kembali menjalani sisa 30 tahun kehidupannya dengan energi dan kekuatan yang terbarukan. Filosofinya adalah bahwa untuk mencapai suatu impian besar dalam hidup, kita memang perlu berkorban. Pencapaian dalam hidup kita juga pasti memiliki fase-fase yang sulit dan menyakitkan bagi diri kita. Tapi percayalah, layaknya elang, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Layaknya elang, lepaskan semua kejanggalan di masa lalu dan mulailah melangkah maju meraih tujuan hidup kita.